Pertandingan antara Timnas Garuda Muda versus U23 Uzbekistan berlangsung cukup seru. Babak pertama Indonesia terus ditekan sampai dengan menit ke-35. Alhasil penguasaan bola Timnas Garuda hanya 40% berbanding 60% dengan Uzbekistan. Uzbekistan langsung menerapkan permainan menyerang sejak awal permainan. Sementara para pemain Indonesia masih mencoba mencari sentuhan terbaik di awal permainan. Penyerang Uzbekistan Ulukbek Husanov mengancam gawang Indonesia lewat tembakan, namun masih bisa diblok kiper Indonesia Hernando Ari. Dalam pertandingan ini, ada 3 perubahan pemain dilakukan pelatih Shin Tae-yong, dalam melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Dibandingkan dengan laga sebelumnya melawan Korea Selatan yaitu, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, dan Fajar Fatur Rahman, yang menjadi starter dalam pertandingan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan kepercayaan penuh kepada kiper Hernando Ari Sutaryadi, guna mengawal gawang Timnas U23 Indonesia. Hernando memberikan peran penting dalam mengantar Indonesia ke semifinal setelah menepis 2 tendangan penalti Korea Selatan di babak perempat final. Berikut 5 faktor kekalahan Garuda Muda versus Timnas U23 Uzbekistan. Bermain bertahan sejak babak pertama. Permainan Garuda Muda dari babak pertama lebih banyak bertahan, akibatnya Indonesia lebih banyak diserang oleh Uzbekistan. Terlihat dari penguasaan bola yang sangat minim hanya 40%, sedangkan Uzbekistan 60%. Penguasaan bola Indonesia seringkali tidak maksimal sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Uzbekistan untuk menyerang. Dari hasil statistik di babak pertama lebih dari 28 tendangan ke gawang yang dilesakan oleh pemain-pemain Uzbekistan ke gawang yang dijaga oleh Hernando Ari. Peran bek kanan yang kurang optimal. Selama pertandingan Uzbekistan melihat kelemahan Indonesia di bagian bek kanan yang dijaga oleh Fajar Fatur Rahman. Dari babak pertama sampai dengan babak kedua Uzbekistan lebih sering membangun serangan dari arah kanan. Dan terlihat Fajar Fatur Rahman kewalahan meladeni serangan dari pemain Uzbekistan sehingga pemain Uzbekistan dengan mudah mengobrak-abrik pertahanan Timnas Indonesia. Ramadan Sananta tidak bisa menggantikan peran Rafael Struijk. Akumulasi kartu kuning menyebabkan Rafael Struijk tidak bisa bertanding dalam babak semifinal melawan Uzbekistan. Shin Tae-yong pelatih Indonesia memasang Ramadan Sananta untuk menggantikan peran Rafael Struijk di lini serang, tetapi Ramadan Sananta tidak bisa memaksimalkan peran di lini serang Indonesia. Terlihat Ramadan Sananta sering kehilangan bola saat Indonesia menyerang ke pertahanan Uzbekistan dan dari babak pertama sampai dengan babak kedua. Tidak ada tendangan ke gawang Uzbekistan yang dilesakan oleh Ramadan Sananta. Minim strategi di babak kedua. Tidak berubahnya strategi di babak kedua menyebabkan Indonesia menjadi bulan-bulanan Timnas Uzbekistan. Terlihat pertahanan Timnas Indonesia kewalahan dalam menghalau serangan dari Timnas Uzbekistan. Hal ini menyebabkan Hernando Ari harus jatuh bangun dalam menjaga gawangnya dari kebobolan. Kehilangan mental bermain. Sejak dianulirnya gol yang diciptakan oleh Ferrari di babak kedua dari lemparan ke kotak penalti yang diberikan oleh Arhan Pratama menyebabkan punggawa Timnas Muda kecewa, sehingga terlihat mental bermain Timnas Muda Indonesia turun tidak seperti melawan Korea Selatan. Hal ini menyebabkan Indonesia kebobolan di babak kedua 2 gol dari Timnas Uzbekistan. Akhirnya Indonesia harus menerima kekalahan dari Timnas Uzbekistan dengan skor 0-2. Walaupun demikian Timnas Garuda Muda masih ada harapan untuk berlaga di kejuaraan Olimpiade Paris dengan menjadi juara ketiga, dan melewati babak play-off melawan Guinea.